Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Citra Ardana, NIM A1B1190114 dari kelas reguler A. Di sini saya akan memaparkan tentang hubungan kerjasama dalam berteater. Sebagai tugas mata kuliah saya yaitu manajemen pertunjukan oleh dosen pengampu saya yaitu Bunda Yusra Dewi. Oke, langsung saja. Menerapkan prinsip kerjasama dalam berteater. Sebelum kita membahas tentang kerjasama dalam berteater, saya akan menjelaskan apa sih pertunjukan teater itu. Pertunjukan teater merupakan kerja kolektif dari berbagai unsur. Dengan kata lain, kerja teater merupakan suatu proses dan kolaborasi banyak orang dengan berbagai keahliannya. Mereka yang terlibat dalam pertunjukan teater yaitu seperti pengurus produksi, sutradara, pemain, dan tim artistik. Setiap komponen harus memahami dan menjalankan tugasnya dengan baik, sekaligus dapat bekerja sama dengan komponen-komponen yang lainnya. Tanpa kerjasama yang baik, mustahil pementasan akan terlaksana ataupun berjalan dengan lancar. Oke, di sini ada yang pertama yaitu pengurus produksi. Pengurus produksi ini maksudnya adalah orang-orang yang mengurus semua permasalahan produksi sebuah pementasan. Struktur pengurus produksi berbeda-beda, bergantung pada ide dan teknik setiap sutradara, tuntutan naskah, ketersediaan bantuan, serta fasilitas yang ada. Umumnya, pengurus produksi ini terdiri atas seorang pimpinan produksi yang membawahkan beberapa orang, yaitu sekretaris, bendahara, program pementasan, pencarian gedung, dan seksi publikasi, seksi dekorasi, dan karcis. Oke, di sini yang kedua ada sutradara. Sutradara ini maksudnya adalah orang yang mengordinasi segala unsur pementasan. Ia harus memahami teater, memiliki kecakapan, berdaya imajinasi tinggi, serta pastinya sudah memiliki kepintaran. Sutradara memiliki tugas sentral dalam pementasan. Ia tidak hanya bertugas memilih naskah dan mengurusi akting para pemain, tetapi juga mengurusi kebutuhan yang berhubungan dengan masalah artistik dan teknis. Sutradara harus memberi persetujuan terhadap tata musik, tata pentas, tata lampu, tata rias, kostum, dan sebagainya. Oleh karena itu, sutradara harus menguasai hal-hal yang berhubungan dengan segi artistik dan segi pementasan meskipun pelaksanaannya dipercayakan kepada tim artistik. Oke, lanjut. Yang ketiga ada pemain. Pemain dapat disebut sebagai tulang punggung pementasan. Ya pasti dong. Saat pementasan, pemainlah yang tampil langsung berhadapan dengan penonton. Mereka yang menghadirkan tokoh-tokoh yang terdapat dalam naskah. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang pemain. Yang pertama, pemain harus menguasai dasar-dasar dan teknik-teknik bermain peran. Yang kedua yaitu pemain harus mampu menjiwai tokoh yang ia perankan. Ketiga, pemain harus menjiwai keseluruhan naskah drama. Oke, lanjut. Yang di sini ada yang keempat, tim artistik. Dalam pementasan teater, tim artistik merupakan orang-orang yang bertanggung jawab dalam mengurusi panggung ataupun pentas, dekorasi, tata lampu, tata suara, kostum, dan tata rias. Berikut ini saya akan menjelaskan unsur-unsur tersebut. Yang pertama itu ada panggung ataupun pentas. Panggung ataupun pentas adalah tempat pelaksanaan pementasan. Di sini pementasan teater dilakukan oleh para pemain. Ada beberapa jenis panggung yang dapat dipilih untuk pementasan teater, yaitu ada pentas konvensional atau proscenium, yaitu bentuk panggung yang menggunakan batas depan. Pentas itu berbentuk statis dengan konstruksi seperti pentas yang digunakan dalam wayang orang. Yang kedua ada pentas arena, yaitu pentas yang tidak berbentuk panggung, tetapi sejajar dan dekat dengan penonton. Pentas arena memiliki berbagai bentuk, yaitu ada yang berbentuk huruf L, ada yang berbentuk huruf U, dan ada yang berbentuk huruf segitiga gitu. Pentas arena bisa sejajar ataupun lebih rendah daripada tempat penonton karena jaraknya sangat dekat dengan penonton. Pentas arena menuntut akting dan dialog pemain yang lebih kuat. Yaitu yang ketiga ada pentas terbuka, yaitu pentas di udara terbuka ataupun di luar gedung. Pementasan di tempat terbuka dapat dilakukan dengan tidak mengubah dekorasi.
Pementasan seperti ini memiliki daya tarik tersendiri. Meskipun demikian, pentas ini memiliki kelemahan, yaitu sangat bergantung pada cuaca. Yang kedua ada dekorasi. Maksud dekorasi di sini adalah pemandangan latar belakang tempat pementasan. Dekorasi mencakup perabot rumah, lukisan, dan semua unsur yang dapat memberikan makna pada pementasan. Jika pementasan dilangsungkan di pentas yang kosong, dekorasinya adalah dinding gedung. Jika pentas dimainkan di luar gedung, dekorasinya adalah pohon, semak, bukit, dan kaki langit di latar belakang. Jadi, dekorasi bertujuan melindungi atau melingkungi daerah permainan dengan pemandangan yang sesuai dengan naskah cerita. Oke, yang ketiga ada tata lampu atau sinar. Dalam pementasan, sinar ataupun lampu ini memiliki beberapa fungsi tertentu. Tidak sekedar memberi penerangan. Fungsi-fungsinya adalah sebagai menerangi pentas dan aktor agar terlihat jelas oleh penonton. Itu pastinya ya. Terus memberikan efek alami dari waktu, yaitu jam, musim, cuaca, dan suasana. Kemudian membantu melukis dekorasi dalam menambah nilai warna sehingga didapatkan efek sinar dan bayangan. Lalu ada membantu peran pemain dalam melambangkan maksud dengan memperkuat kejiwaan. Lalu ada mengekspresikan mood dan atmosfer naskah guna mengungkapkan gaya dan tema naskah. Lanjut, yang keempat ada tata surya. Dalam pementasan, tata surya meliputi banyak hal, yaitu akustik, ruangan mikrofon, dialog, efek bunyi, dan musik. Akustik ruangan berkaitan dengan pemilihan gedung, mikrofon berhubungan dengan properti, dialog berkaitan dengan para pemain. Oke, secara khusus, efek bunyi dan musik merupakan masalah yang menjadi tanggung jawab seksi tata surya. Efek bunyi seperti bunyi halilintar, suara air mengalir, dan suara tembakan dapat dibuat dengan keyboard. Alat musik ini memiliki program untuk menghasilkan suara-suara tertentu. Sebelum ada keyboard, efek bunyi dihadirkan ke dalam pementasan dengan perekaman ataupun trik-trik khusus. Misalnya suara tembakan dapat dibuat dengan meletuskan balon, ataupun suara detik jam dibuat dengan memukulkan sendok ke gelas. Oke, yang kelima ada kostum. Kostum adalah segala pakaian dan perlengkapan yang dikenakan di dalam pentas. Kostum memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama membantu menghidupkan karakter aktor, yang kedua membedakan seorang aktor dengan aktor yang lainnya, dan yang ketiga memberikan fasilitas dan membantu gerak aktor. Lanjut, yang keenam ada tata rias. Tata rias adalah seni menggunakan bahan kosmetik untuk menciptakan wajah aktor sesuai dengan tuntutan naskah. Tata rias harus memperhatikan pencahayaan dan jarak antara pentas dan penonton. Fungsi tata rias yaitu yang pertama merias sebuah aktor, maksudnya merias tubuh aktor. Kedua, mengatasi efek tata lampu yang kuat. Yang ketiga, membuat wajah, kepala, dan tubuh sesuai dengan peranan yang dikehendaki. Oke, lanjut. Di sini ada mengeksplorasi teknik olah tubuh, olah pikir, dan olah suara. Dapat dikatakan bahwa akting merupakan salah satu jenis keterampilan sebagaimana jenis-jenis keterampilan yang lainnya. Pemerolehannya harus melalui proses pelatihan. Kamu pun sebenarnya bisa menjadi pemain teater, syaratnya kamu harus berniat sungguh-sungguh dan mau berlatih. Akan tetapi harus diingat bahwa keterampilan berakting tidak dapat diperoleh dalam waktu singkat. Kamu harus rajin belajar dan berlatih secara terus-menerus. Oke, di sini ada yang pertama, teknik olah tubuh. Tubuh seorang pemeran teater harus bagus dan menarik. Pengertian bagus dan menarik di sini bukanlah tampan ataupun cantik ya. Maksudnya tubuh harus lentur, sanggup memainkan semua peran, dan mudah diarahkan. Tubuh tidak boleh kaku. Maksudnya di sini adalah saya akan menjelaskan latihan-latihan dasar untuk melenturkan tubuh. Yang pertama, latihan tari agar aktor mengenal gerak berirama dan dapat mengatur waktu. Yang kedua, latihan samadhi.
silat agar mengenal dirinya sendiri dan percaya diri. Yang ketiga, latihan anggar supaya mengenal arti semangat. Yang keempat, latihan renang agar aktor mengenal pengaturan napas. Oke, yang kedua ada teknik olah pikir. Mengeksplorasi teknik olah pikir dapat dilakukan dengan latihan konsentrasi. Pengertian konsentrasi secara harfiah adalah pemusatan pikiran ataupun perhatian. Makin menarik pusat perhatian, makin tinggi kesanggupan memusatkan perhatian. Pusat perhatian seorang pemain adalah sukma atau jiwa dari peran ataupun karakter yang akan dimainkan. Segala sesuatu yang mengalihkan perhatian seorang pemain cenderung dapat merusak proses pemeranan. Maka konsentrasi menjadi sesuatu hal yang penting untuk pemeran. Tujuannya dari konsentrasi ini yaitu mencapai kondisi kontrol mental dan fisik di atas panggung. Ada kolerasi yang sangat dekat antara pikiran dan tubuh. Seorang pemeran harus dapat mengontrol tubuhnya setiap saat. Langkah awal yang perlu diperhatikan adalah mengasah kesadaran dan mampu menggunakan tubuhnya dengan efisien. Dengan konsentrasi, pemeran akan dapat mengubah dirinya menjadi orang lain, yaitu peran yang dimainkan. Dunia teater adalah dunia imajiner atau dunia rekaan. Dunia tidak nyata yang diciptakan seorang penulis lakon dan diwujudkan oleh pekerja teater. Dunia ini harus diwujudkan menjadi sesuatu yang seolah-olah nyata dan dapat dinikmati serta meyakinkan penonton. Kekuatan meyakinkan penonton. Kekuatan pemeran untuk mewujudkan dunia rekaan ini hanya bisa dilakukan dengan kekuatan daya konsentrasi. Misalnya seorang pemeran melihat sesuatu yang menjijikan atau meskipun sesuatu itu tidak ada di atas pentas gitu. Maka ia harus meyakinkan kepada penonton bahwa sesuatu yang dilihat benar-benar menjijikan. Kalau pemeran tingkat konsentrasinya rendah, dia tidak akan dapat meyakinkan penonton. Oke, yang ketiga di sini ada teknik olah suara. Dalam pementasan, pemeran mengucapkan kata-kata yang dirangkai menjadi kalimat-kalimat untuk mengungkapkan perasaan dan pikirannya. Kata-kata diucapkan dalam mulut, suara dari mulut yang membunyikan kata-kata itu disebut vokal. Pemeran harus memiliki vokal yang kuat agar kata-kata yang dia ucapkan jelas. Latihan dasar untuk menguatkan vokal antara lain berdeklamasi dan bernyanyi. Dalam kegiatan teater, suara mempunyai peranan penting karena digunakan sebagai bahan komunikasi yang berwujud dialog. Dialog merupakan salah satu yang tarik dalam membina konflik-konflik dramatik. Kegiatan mengucapkan dialog ini menjadi sifat teater yang khas. Dialog yang diucapkan oleh seorang pemeran mempunyai peranan yang sangat penting dalam pementasan naskah drama ataupun teks lakon. Hal ini disebabkan karena dalam dialog banyak terdapat nilai-nilai yang bermakna. Jika lontaran dialog tidak sesuai sebagaimana mestinya, nilai yang terkandung tidak dapat dikomunikasikan kepada penonton. Jadi, kerjasama dalam teater itu saling menghargai dalam memerankan tokoh, tidak saling menonjolkan diri sendiri, tidak egois dan saling percaya dengan peran dan pertunjukan yang baik. Itu tercipta karena adanya kerjasama yang baik dari pemain dan tim di belakang layar. Baiklah, sekian dari hasil pemaparan hubungan kerjasama dalam berteater. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.